Oke, langsung saja kita ke materinya. Silakan diamati gambar berikut. Nah, ini adalah Jalan Pantura. Kira-kira kalian pernah lewat jalan sini enggak? Nah, di sini ada pertanyaan, Jalan Pantura itu ada sejak kapan? Kalau menurut kalian, ada sejak kapan? Siapa sih yang membangunnya? Silakan kalian jawab di kolom komentar, oke? Selanjutnya, kita akan membahas masa pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Silakan kalian baca baik-baik. Selanjutnya, masuknya pengaruh Prancis dan Inggris. Yang pertama, ancaman Inggris di wilayah Batavia. Seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, bahwa antara Prancis dan Inggris itu saling berperang. Kemudian daerah jajahan Belanda kemudian menjadi rebutan antara Prancis dan Inggris. Nah, kalau kalian masih bingung, silakan kalian buka pada video sebelumnya dengan judul Pernah nggak sih Indonesia dijajah Prancis? Nah, di situ sudah Bapak bikinkan video yang untuk menjembatani sebelum kita masuk ke materi Daendels. Yang kedua, pendudukan wilayah Belanda atas Prancis serta pendudukan wilayah laut atas Inggris. Jadi, Inggris itu sangat kuat di lautan. Pendudukan wilayah Belanda atas Prancis itu tidak terlepas dari semangat revolusi Prancis yang kala itu mulai menyebar di wilayah Eropa, tidak terkecuali oleh kerajaan Belanda sendiri. Pemerintahan Herman William Daendels. Daendels ditunjuk oleh Louis Napoleon, yaitu adik dari Napoleon Bonaparte. Setelah Prancis dan Belanda merasa kesulitan mengirim bantuan langsung ke Batavia melalui jalur laut. Nah, di sini dimaksudkan kenapa Belanda itu merasa kesulitan, karena saat itu penguasa lautan itu adalah kerajaan Inggris. Jadi armada Inggris itu sangat kuat di lautan. Nah, konon katanya ketika Daendels itu harus secara sembunyi-sembunyi untuk sampai ke Batavia. Jadi saat itu Daendels itu menumpang kapal dagang milik Amerika untuk sampai ke Nusantara. Tugas utama Daendels. Yang pertama, mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Karena Pulau Jawa ini dianggap kunci oleh pemerintahan Belanda saat itu. Yang kedua, memperbaiki keadaan tanah jajahan, terutama penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum Daendels datang, Nusantara itu berada di bawah kekuasaan VOC. Nah, VOC ini kan terjadi banyak sekali penyalahgunaan kekuasaan, kemudian yang paling besar saat itu adalah korupsi yang merajalela. Nah, Daendels datang untuk melakukan reformasi birokrasi saat itu. Jadi bisa dibilang Daendels ini adalah orang yang pertama kali melakukan reformasi di Jawa. Selanjutnya kebijakan Daendels dalam bidang militer. Yang pertama, untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, salah satu cara yang ditempuh adalah membangun jalan raya pos. Peta jalan raya pos dari Anyer sampai ke Panarukan. Kurang lebih jaraknya itu sepanjang lebih 1000 km lebih lah. Kalau dulu namanya Jalan Raya Pos dari Anyer sampai Panarukan. Kalau sekarang, ini yang sekarang menjadi Jalan Pantura atau Pantai Utara.
Dalam pembuatan jalan raya pos ini, Dendles menggunakan sistem namanya kerja rodi. Jadi rakyat yang daerahnya dilalui pembuatan jalan raya pos ini diwajibkan kerja paksa atau kerja rodi. Jadi selain untuk mempertahankan wilayah Jawa dari serangan Inggris, tujuan Dendles membuat jalan raya pos ini yang pertama dari sisi ekonomi, yaitu mengangkut hasil-hasil bumi. Nah, karena di Prager ini di sini adalah pusatnya hasil kopi. Jadi dari hasil kopi dari gudang-gudang kemudian dibawa melalui jalan raya pos ini sampai ke pelabuhan Cirebon. Di sini adalah untuk memudahkan ekonomi agar lebih roda ekonomi cepat berkembang. Yang kedua adalah penyampaian pos. Jadi dari Batavia sampai ke Surabaya itu untuk koordinasi ataupun untuk garis komando itu lebih cepat serta untuk komunikasi. Di samping itu juga agar prajurit dari Batavia ini lebih cepat sampai di Surabaya. Jika sebelum pembuatan jalur ini dari Batavia sampai ke Surabaya itu kurang lebih bisa 1 bulan. Nah, ketika jalan ini sudah dibuat, memangkas waktu yang cukup signifikan, yaitu cuma 1 minggu perjalanan. Yang kedua, mendirikan benteng-benteng pertahanan. Nah, di sini tujuannya jelas karena tujuan utama kenapa Dendles dikirim ke Jawa, mempertahankan Jawa dari Inggris. Yang ketiga, membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon. Dua-duanya ini berada di Banten kalau sekarang. Yang keempat, membangun angkatan perang yang terdiri dari orang pribumi. Kenapa Dendles ini menggunakan orang pribumi? Karena saat itu orang-orang Belanda itu tenaganya juga dibutuhkan di kerajaannya sana. Nah, sementara kalau untuk mengirim orang atau prajurit dari Belanda sampai ke Nusantara itu sangat sulit karena harus melewati blokade-blokade Inggris. Karena saat itu lautan itu dikuasai oleh Inggris. Makanya salah satu alternatifnya yaitu mengangkat prajurit dari orang-orang pribumi. Jadi orang-orang pribumi ini banyak yang dijadikan tentara oleh Dendles. Kemudian mendirikan pabrik senjata di Surabaya. Yang terakhir, membangun rumah sakit dan juga tangsi militer. Tangsi militer ini barak ya, jadi barak militer. Nah, kebijakan lainnya dari pemerintahan Dendles, yang pertama membagi Jawa menjadi 9 prefektur. Prefektur ini setara dengan provinsi. Yang kedua, mengangkat bupati di Jawa menjadi pegawai pemerintahan. Jadi karena Dendles itu seorang liberal, dia itu sangat anti dengan feodal. Makanya bupati-bupati Jawa atau kekuasaan feodal di Jawa itu banyak diganti menjadi pegawai pemerintahan yang digaji. Menaikkan loyal kepada pemerintahan, gajinya itu dinaikkan. Yang terakhir, reformasi peradilan. Jadi lagi-lagi Dendles ini menjadi orang yang pertama kali melakukan reformasi peradilan di Jawa berdasarkan rasial. Berdasarkan rasial ini yang pertama peradilan khusus untuk pribumi yang menjalankan adat Jawa dan juga syariat Islam. Yang kedua peradilan untuk timur asing yaitu orang-orang Tiongkok, orang-orang timur jauh, orang-orang Persia, Arab itu menggunakan peradilan timur asing. Kemudian peradilan Eropa yaitu khusus untuk orang-orang Eropa saja. Dendles juga membentuk peradilan tingkat kabupaten dan juga tingkat kecamatan saat itu. Akhir pemerintahan Dendles. Ada 2 faktor pemanggilan pulang Dendles ke Belanda tahun 1811. Pertama, tenaganya dibutuhkan untuk memimpin Perancis
dalam menyerbu Rusia. Yang kedua, pemerintahan Belanda khawatir atas hubungan Daendels dengan raja-raja Nusantara. Daendels kemudian digantikan oleh Jan Willem Jansen. Nah, berbeda dengan Daendels, Jansen ini adalah pemimpin yang lemah. Hal itu terjadi ketika Inggris menyerang. Jansen ini tidak bisa mempertahankan Batavia. Jadi ketika Batavia diserang, pasukan Jansen ini kalah. Kemudian Jansen menyingkir ke arah timur, lebih tepatnya ke Semarang, dan lagi-lagi Inggris ini menyerang Semarang dan Jansen tidak bisa mempertahankan Semarang. Diakhiri dengan perjanjian Tuntang. Isi perjanjian Tuntang itu yang pertama bahwa Jawa itu diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, orang-orang Belanda yang berada di Jawa itu bekerja kepada Inggris. Sekarang masuklah Nusantara di bawah Thomas Stamford Raffles. Perlu kalian ketahui bahwa Raffles di sini bukan gubernur jenderal, tapi dia adalah letnan jenderal. Jadi, gubernur jenderalnya saat itu adalah Lord Minto yang berkedudukan di India. Jadi, Lord Minto itu sebagai gubernur jenderal India. Nah, Lord Minto kemudian menunjuk Stamford Raffles sebagai letnan jenderal di Jawa. Kebijakan Raffles di Indonesia yang pertama adalah menghapus Praeger Stelsel. Praeger Stelsel ini berada di Pariangan. Yang tujuan utama dari Praeger Stelsel ini adalah penanaman kopi. Yang kedua, kebebasan dalam menentukan penanaman. Yang ketiga, menghapus pajak bumi dan penyerahan wajib. Yang keempat, menerapkan sistem sewa tanah. Jadi, pemerintahan Raffles ini menganggap bahwa semua tanah itu adalah milik negara dan semua penduduk itu diwajibkan menyewanya. Kemudian dilakukan pemungutan pajak sewa tanah. Kemudian membagi Jawa dalam 16 karisidenan. Akhir pemerintahan Raffles, yang pertama, kekalahan Napoleon dalam pertarungan Republik pada tahun 1813 melawan koalisi Rusia, Prusia, Austria, dan Swedia. Yang kedua, Konvensi London pada tahun 1814 yang berakibat dikembalikannya bekas wilayah Belanda oleh Inggris kecuali Bengkulu yang dilaksanakan resmi pada 1816. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai sekian. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.